orang yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, selamat datang di Online Sunday Service DYC. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa yuk. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami dari pagi hingga pada saat hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, berkati supaya segala sesuatu yang Kau ingin sampaikan melalui firman-Mu dapat kami mengerti dan kami aplikasikan ke dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menyanyilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang janjikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang janjikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang janjikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang janjikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu datang selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan tuntut dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu datang selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang
bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hadir-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu menandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu,
Shalom semuanya, apa kabar? Saya berdoa dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kita tetap memilih, percaya, dan yakin bahwa kita menyembah Tuhan yang baik. Amin, saudara. Terlepas mungkin situasi yang sedang kita hadapi saat ini sedang dalam keadaan yang tidak baik, atau sebaliknya, situasi yang sedang kita hadapi hari ini, kita dalam keadaan yang baik, puji Tuhan ya. Tapi dalam keadaan apapun, sedang baik atau tidak baik, kita tetap mau memilih percaya bahwa kita menyembah Tuhan yang baik. Ya, karena Tuhan baik itu tidak bisa diukur dari keadaan kita lagi baik atau tidak. Tuhan baik bukan karena situasi kita atau keadaan kita lagi baik. Tuhan baik karena memang pribadinya adalah pribadi yang sangat baik, saudara. Ya, termasuk juga dalam situasi yang sedang kita hadapi ini. Kurang lebih 4 bulan ini kita masuk dalam pandemi COVID-19. Situasi yang benar-benar tidak kita duga ya. Ya, mungkin di awal tahun 2020 kita sudah punya rencana yang begitu banyak. Tapi berjalannya waktu, Maret akhir, April, Mei, Juni sampai sekarang, saudara, pada akhirnya kita banyak rencana-rencana kita yang akhirnya kita harus ganti rencananya atau kita hapus rencananya, saudara. Ya, di situasi seperti ini justru kita disadarkan banyak hal sebenarnya. Ya, banyak hal yang bisa kita pelajari melalui situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Ya, makanya buat saya begini, banyak orang menganggap pandemi COVID-19 ini sebagai musibah. Ya, musibah buat dunia, makanya dibilang juga pandemi kan, bencana buat dunia. Tetapi buat saya, pandemi COVID-19 ini adalah anugerah. Ada anugerah di dalamnya. Ya, ada anugerah di dalam situasi yang tidak baik ini. Karena di dalam proses kita menjadi serupa seperti Kristus, terkadang keadaan yang tidak baik juga kita butuhkan untuk membuat kita jadi lebih baik. Ya, kita butuh keadaan yang tidak baik untuk membuat kita menjadi lebih baik. Ya, karena kalau semuanya dalam kehidupan kita semuanya situasinya selalu baik-baik saja, keadaannya selalu baik-baik saja, kitanya nggak diproses, saudara. Ya, kitanya tidak bisa punya pengalaman percaya sama Tuhan. Iman kita nggak bisa bertumbuh karena iman itu diuji dalam penderitaan. Ya, makanya puji Tuhan kalau mungkin dalam situasi yang kita nggak suka ini, sebenarnya di dalamnya ada hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari. Dan hari ini saya berikan tema khotbah saya, judul khotbah saya adalah kebaikan dan didikan Tuhan. Amin, saudara. Karena kebaikan Tuhan itu selalu didampingi dengan didikan dari Tuhan. Sebagai Tuhan yang baik, Dia bukan hanya memberi jaminan kepada kita semua bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Itu betul, 100% Tuhan akan mengasihi kita dan akan menyertai kita. Tetapi selain itu, Tuhan juga akan selalu mendidik kita. Ya, firman Tuhan katakan Tuhan akan mendidik kepada semua yang Dia kasihi. Ya, jadi sebagai Tuhan yang baik, Tuhan juga mau mendidik sebenarnya. Tuhan mau mendidik kita semua. Dan hari ini, ya, saya rindu berbagi beberapa hal buat teman-teman. 3 poin ini menurut saya 3 area krusial ya. Ya, dimana Tuhan sebenarnya lagi mau didik kita di 3 area ini. Ya, karena situasi yang kita anggap gak normal ini, Tuhan ingin buat kita menjadi normal kembali. Terlepas mungkin ada bahasa-bahasa baru saat ini muncul, ya, new normal, normal yang baru. Tapi apapun itu, sebenarnya Tuhan sedang buat hati kita menjadi normal kembali. Kenapa hati kita yang perlu menjadi normal kembali? Karena dari hati kita lah terpancar namanya kehidupan. Tapi dari hati kita juga bisa mencerminkan kematian, saudara. Makanya firman Tuhan katakan dalam Lukas 6 ayat 45 bilang begini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya yang baik, ya. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, situasi yang sedang kita hadapi sebenarnya Tuhan lagi mau kalibrasi hati kita. Tuhan sedang mau murnikan hati kita. Tuhan mau menjadikan hati kita normal kembali di 3 area nanti kita akan bahas. Ya, di Markus 7 ayat 21 sampai 22. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Ya, dari mana, saudara? Dari hati semuanya. Semuanya dari hati. Ya, makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan.
Ya waspada kayak gimana saudara? Benar-benar punya intensi, ya benar-benar punya kesungguhan. Waspada, kita harus jaga hati kita, karena dari hati kita ini akan terpancar kehidupan. Ya dari hati kita juga nanti akan bisa terpancar yang nggak baik saudara. Makanya situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan benar-benar sedang buat kita jadi lebih baik lagi dalam situasi yang kita anggap tidak baik ini. Tuhan sedang buat kita menjadi normal kembali. Ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dan juga Tuhan yang mendidik. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 10. Ya, saya bacakan saudara. Ibrani 12 ayat 5 sampai 10. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Wow. Ya, jadi jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, kalau Tuhan ingatkan kita hari-hari ini, jangan berputus asa saudara. Ya, karena ada kebaikan di dalamnya. Ayat yang ke-6 bilang begini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Wow, keren banget saudara. Ayat yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Wow, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat yang ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang saudara. Ayat yang ke-9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Itu ayat dunia. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin saudara. Makanya begini saudara, kita kan semua sudah diberikan status anak oleh Tuhan. Ya, status kita sebagai anak karena apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Jadi kita menjadi anak, ya tidak perlu usaha. Semuanya karena kebaikan Tuhan, anugerah dan kasih karunia dari Tuhan untuk kita. Tetapi ya, untuk menjadi anak yang baik, itu pilihannya di kita. Ya, makanya Tuhan mau memproses kita. Kita melakukan segala sesuatu, kita bertindak segala sesuatu bukan supaya kita menjadi anak, bukan. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tujuannya kita mau menghidupi identitas anak yang sudah Tuhan berikan buat kita. Jadi kita melakukan segala sesuatu, kita baca Alkitab, menyembah Tuhan, pelayanan, tujuannya bukan supaya kita menjadi anak. Itu respon kita terhadap identitas yang sudah Tuhan berikan. Ya, sama seperti saudara punya orang tua, ya saudara nggak perlu usaha kan untuk lahir ke dunia. Ya, saudara menjadi anak karena hubungan dari orang tua saudara. Tetapi pilihan di saudara mau jadi anak yang jahat atau jadi anak yang baik. Ya, makanya di dalam keluarga juga ada didikan. Demikian juga di dalam kerajaan Allah, saudara. Tuhan mau mendidik kita untuk membuat kita jadi lebih baik. Ya, makanya ada 3 area yang hari ini akan saya bahas. Ya, tujuannya supaya kita benar-benar bisa memaknai situasi saat ini. Kita tidak anggap lagi situasi ini sebagai bencana atau musibah dalam kehidupan kita, tapi kita bisa melihatnya ya sebagai anugerah. Karena keadaan yang tidak baik juga kita butuhkan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Amin, saudara. Ya. Nah, 3 poin ini, yang pertama adalah hati kita kepada Tuhan. Ya, karena mungkin selama ini, saudara, hati kita kepada Tuhan itu punya motivasi yang lain. Ya, kita mencintai Tuhan karena ada maunya kita. Ya, kita memperlakukan Tuhan itu bukan sebagai Tuhan. Ya, sikap hormat kita kepada Tuhan juga mungkin tidak ada, saudara. Ya, makanya situasi seperti ini membuat kita sebenarnya harusnya disadarkan ya. Ya, kita punya rencana tapi pada akhirnya keputusan Tuhan yang harus terlaksana. Kita ini nggak ada apa-apanya ternyata. Tuhan jauh lebih besar dari segalanya. Ya, kita ini tanpa Tuhan tuh nggak ada apa-apanya, saudara. Makanya penting buat kita dalam situasi yang seperti ini, kita disadarkan kembali hati kita kepada Tuhan. Karena situasi seperti ini, Tuhan menurut saya sedang melihat siapa anak-anaknya yang benar-benar sungguh hati sama Dia. Firman Tuhan dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 bilang begini, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia.
Ya Tuhan hari-hari ini benar-benar sedang melihat, memantau nih, siapa yang bersuka cita karena keadaan, siapa yang bersuka cita karena Tuhan. Ya mungkin selama ini kita bersuka cita kalau keadaan kita baik. Ya tapi mungkin dalam situasi yang saat ini sedang kita hadapi, meskipun dalam situasi yang tidak baik, mungkin saudara akhirnya punya hati yang mau tetap bersuka cita, karena sukacita kita tidak terletak kepada keadaan, tetapi kepada Tuhan. Ya mungkin dalam waktu-waktu yang sebelumnya kita hanya sisakan waktu untuk Tuhan. Kita tidak punya waktu yang khusus kita siapkan untuk Tuhan. Kita tidak menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita hanya kasih waktu sisa. Ya kita cuma mau berdoa mungkin ya, lagi makan, doa tidur. Kita lupakan Tuhan, saudara. Tapi dalam situasi seperti ini, saudara, pada akhirnya kita disadarkan akan selalu ada masalah yang gak akan bisa diatasi kecuali dengan kuasa Tuhan. Ya, akan selalu ada masalah yang gak bisa kita atasi kecuali dengan kuasa Tuhan. Ya, makanya penting buat kita untuk melakukan hal ini. Ya, kita renungkan kembali, selidiki kembali hati kita masing-masing. Ya, bagaimana hati kita kepada Tuhan? Sudah mencintai Dia dengan tulus kah? Atau mencintai Dia karena ada maunya kita saja? Ya, saya punya pertanyaan yang mungkin saudara bisa renungkan sebentar. Ketika apa yang saudara doakan, apa yang teman-teman doakan dan apa yang teman-teman inginkan tidak dijawab oleh Tuhan, ya apa yang saudara doakan dan inginkan tidak dijawab oleh Tuhan, masihkah kamu mencintai Tuhan? Coba direnungkan sebentar saja teman-teman, saudara. Ketika apa yang kamu doakan dan minta kepada Tuhan tidak dijawab oleh Tuhan, masihkah kamu mencintai Tuhan? Kalau masih, puji Tuhan. Kalau tidak, ya berarti kita mencintai Tuhan berdasarkan apa yang kita mau saja. Ya kita ada kecenderungan ya hanya ingin memaksa Tuhan untuk kabulkan setiap permintaan kita. Kita ingin paksa Tuhan masuk dalam agenda kita. Kita tidak mau memaksa diri kita, mendorong diri kita untuk masuk dalam agendanya Tuhan. Padahal saudara, agenda Tuhan, rencana Tuhan itu satu-satunya jalan yang akan bawa kita sampai kepada tujuan Tuhan. Rencana kita nggak akan bisa sampai bawa kita sampai kepada tujuan Tuhan, saudara. Cuma rancangan Tuhan, rencana Tuhan, agenda Tuhan yang bisa membawa kita sampai kepada tujuan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan. Ya, makanya mari perbaiki mental kita, pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Ya, supaya kita benar-benar mencintai Dia dengan murni, dengan tulus. Karena Tuhan ingin murnikan cinta kita kepada Dia. Ya, amin saudara. Karena mungkin selama ini ya kita lebih mencintai kepada pemberiannya. Kita nggak mencintai kepada Dia sebagai sang pemberi. Ya, kalau kita perhatikan saudara ya, ada dua pribadi yang luar biasa di Alkitab, yaitu Daud. Yang pertama, ya, Daud itu memiliki gaya hidup intim yang dahsyat dan banyak orang suka mengkhotbahkan Daud. Ya, apalagi para penyembah-penyembah biasanya selalu menjadikan Daud sebagai contoh bagaimana dia ini memiliki keintiman yang luar biasa. Tapi ingat saudara, mengkhotbahkan Daud tidak akan membuat kita menjadi seperti Daud. Ya, sama juga Tuhan Yesus ya. Ini role model kita semua saudara. Dia punya gaya hidup intim yang sangat luar biasa. Ya, dia selalu mencari waktu sendirian. Ya, cari tempat yang sunyi. Dia tidak jadikan hidupnya itu sekedar ya hidup yang mengerjakan apa yang Bapa mau, tapi lupa untuk intim lagi kepada Bapa. Dia benar-benar balance semuanya. Datang kepada Bapa, melakukan untuk Bapa bersama dengan Tuhan. Makanya penting buat kita sebagai murid-murid Kristus yang ingin menjadi seperti Dia, kita harus teladani apa yang Yesus lakukan. Karena mengkhotbahkan Yesus tidak akan buat kita menjadi seperti Yesus. Tadi juga, mengkhotbahkan Daud gak akan buat kita menjadi seperti Daud. Ya, karena sampai gaya hidup Daud, gaya hidup Tuhan Yesus itu kita lakukan, ya kita akan bisa mengarah ke sana. Kalau enggak, saudara, kita hanya sekedar mengkhotbahkan saja, dan itu enggak akan buat kita menjadi seperti mereka. Ya, makanya penting buat kita untuk meniru gaya hidupnya. Nah, Daud contoh. Daud itu punya gaya hidup intim yang luar biasa, saudara. Ya, di Mazmur dia bilang, aku memuji Tuhan, menyembah Tuhan 7 kali sehari. Wow, 7 kali saudara. Itu memang cuma angka saja, tapi kita bisa lihat
ada gairah yang sangat besar oleh Daud. Setiap hari dia menyempatkan waktu, dia menyediakan waktu untuk Tuhan. Ya, makanya kalau kita biasanya kalau sama manusia buat janji, ya kalau kita nggak tepati janji kita nggak enakan nggak sih? Atau kita suka berjanji sama manusia kalau kita ketemu. Aku mau ketemu kamu jam sekian ya. Dan kalau kita mungkin tidak tepat waktunya, kita pasti akan nggak enak perasaan kita. Betul ya? Tetapi sama Tuhan, kadang kita susah untuk membuat appointment. Kita susah untuk membuat janji. Ya, kita mau menyembah Tuhan jam berapa, agak susah buat kita. Ya, meskipun gini, Tuhan itu ada di mana-mana, kita bisa menyembah Tuhan di mana-mana. Tapi saudara, harusnya kita juga punya waktu khusus yang kita sediakan buat Dia. Ya, saudara bangun pagi, saudara pada siang hari, jam 3 misalnya, sebelum saudara habis mandi, setelah saudara mandi malam, saudara pulang kerja, saudara sebelum tidur, saudara benar-benar buat waktu khusus. Saudara sediakan waktu untuk Tuhan. Tidak menyisakan waktu. Tidak kasih waktu sisa sama Tuhan, tapi menyediakan. Ya, dengan sengaja saudara membuat waktu bersama-sama dengan Tuhan. Ya, karena mungkin selama ini, waktu ini sudah hilang dari kehidupan kita. Mungkin selama ini, ya kita sudah tercemar, ya terkontaminasi oleh dunia. Makanya yang tadi saya bilang, sebenarnya ini adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam situasi seperti pandemi COVID-19 ini. Anugerahnya adalah kita bisa kembali punya waktu sendirian bersama dengan Tuhan. Karena mungkin selama ini yang kita lakukan, kita menggantungkan iman kita kepada iman gembala kita, mentor kita, gereja, komunitas. Tapi ini waktu yang tepat supaya kita punya waktu sendiri personal dengan Tuhan. Di mana Tuhan selalu mengajarkan hal ini kan? Ya, Tuhan mengajarkan ketika kamu berdoa, kamu tutup pintu, sembunyi sendirian di tempat sunyi. Yesus kasih teladan juga kepada murid-muridnya. Ya, ketika orang banyak mengikuti dia, dia mengundurkan diri, dia mengambil waktu di tempat yang sunyi sendirian. Dia suruh murid-muridnya duluan, saudara. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Ya, pada akhirnya kita disadarkan benar. Kita butuh orang lain, kita butuh gembala, kita butuh gereja, saudara. Tapi ingat, mereka bukan pengganti Tuhan, mereka perpanjangan Tuhan. Mereka perpanjangan tangan Tuhan. Ya, tanpa orang lain kita susah bertumbuh dalam Tuhan, tak akan bisa. Kita butuh orang lain. Tetapi ingat, ya jangan sampai kita gantungkan sepenuhnya iman kita kepada orang sekitar kita. Kita harus gantungkan sepenuhnya iman kita, sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, semuanya itu instrumen kebaikan Tuhan. Gembala kita, mentor kita, sahabat-sahabat di pelayanan, mereka perpanjangan tangan Tuhan, bukan pengganti Tuhan. Makanya mari hati kita dikalibrasi kembali, dibalikan ke normal. Ya, dimana kita mau punya hubungan yang intim kepada Tuhan. Kita mau dididik oleh Tuhan melalui situasi ini. Dalam kebaikan Tuhan, Tuhan mendidik kita supaya kita punya waktu pribadi bersama-sama dengan Dia. Sukacita kita gak bergantung lagi ya kepada kumpul-kumpul dengan teman-teman kita. Kita bersukacita dengan mereka. Tapi meskipun saat ini kita lagi di rumah saja, kita bersukacita karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia sumber segalanya. Dia sumber damai sejahtera, Dia sumber sukacita. Adanya hubungan kita dengan Dia membuat kita miliki itu. Sukacita, damai sejahtera. Amin, saudara. Itu poin yang pertama, hati kita kepada Tuhan. Poin yang kedua adalah hati kita kepada sesama. Ya, nah ada yang menarik, ya fakta-fakta baru. Di 4 bulan kurang lebih ini, ya ketika dalam situasi semuanya sedang di rumah saja, ya tiba-tiba muncul begitu banyak asumsi, ya nggak sih? Asumsi-asumsi negatif terhadap orang-orang terdekat kita. Ya kita mudah baper, ya bawa perasaan ya. Dan it's okay kalau saudara mengalami itu. Berarti itu adalah alarm kehidupan. Ya saya menyebutnya alarm kehidupan. Dimana berarti hati kita perlu dimurnikan. Hati kita perlu dibersihkan. Karena ternyata banyak hal yang gak benar di hati kita. Makanya firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 2 bilang begini. Yohanes 15 ayat 2 bilang begini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Perhatikan ya kalimat selanjutnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Wow. Ternyata waktu kita sudah berbuah, Tuhan tetap akan bersihkan kita. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Di pruning, saudara. Kita ini dibersihkan kembali oleh Tuhan supaya kita lebih banyak berbuah. Dan puji Tuhan kalau memang situasi saat-saat ini
Tuhan sedang munculkan hal-hal yang tidak baik dalam hati kita. Berarti Tuhan mau keluarkan semua iri hati, amarah, kebencian, kepahitan. Tuhan mau gantikan segala semua yang tidak baik itu dengan apa yang Tuhan mau kita rasakan, kita pikirkan. Ya, jadi saudara, kalau hal-hal itu muncul saat ini, ya puji Tuhan ya saudara ya. Ya, karena hati kita sekali lagi Tuhan ingin buat menjadi normal kembali. Karena berbahaya saudara, sangat berbahaya kalau kita sampai tidak aware di area ini. Ya, hati kita kepada sesama, di mana mungkin mulai muncul kebencian kepada sesama dan hidup dalam kebencian. Ini yang berbahaya banget. Akan bawa kita masuk ke dalam jurang kebinasaan. Ya, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 bilang begini. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa berkata bahwa dia sudah dalam terang, aku sudah pelayan, aku sudah orang Kristen, aku sudah dalam terang. Tetapi ingat firman Tuhan katakan, dia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Ya, langsung aja ayat yang ke-11 dibilang begini. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Hidup dalam kebencian akan buat kita tersesat, saudara. Makanya sangat berbahaya. Ya mungkin ya orang-orang di sekitar kita saudara sering gagal mengerti. Kenapa sih dia nggak pernah berubah? Kenapa papa nggak berubah? Kenapa mama nggak berubah? Kenapa sih teman pelayananku kayak gini? Banyak hal yang kita nggak mengerti dalam kehidupan mereka. Tapi ingat baik-baik, meskipun kita gagal mengerti, jangan sampai kita gagal mengasihi. Ya, kita wajar kok gagal mengerti mereka. Kita bukan Tuhan. Pikiran kita terbatas. Tapi meskipun kita gagal mengerti, jangan sampai kita gagal mengasihi. Karena Tuhan menginginkan kita mengasihi, karena hidup dalam kebencian akan bawa kita ke dalam jurang kebinasaan. Dan Tuhan gak mau kita binasa karena kebencian. Ya, makanya firman Tuhan merindukan ya kita itu hidup dalam kasih terus, hidup dalam kasih. Karena kebencian itu akan membutakan mata kita, dan orang kalau buta mata kan dia bisa jatuh, bisa kesandung, ya bisa salah jalan. Ya, itulah kebencian, hidup dalam kebencian tanpa orang sadari. Tanpa kita sadari, waktu kita hidup dalam kebencian, kita sebenarnya sedang mengarah kepada jurang kebinasaan. Dan puji Tuhan, makanya saya bilang tadi, situasi saat ini adalah anugerah yang bisa kita petik maknanya. Dimana melalui situasi ini, ya kita bisa dibuat menjadi normal kembali hati kita kepada sesama. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 bilang begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia yang bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, perhatikan baik-baik, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada aku, ini orang baik banget saudara, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, makanya jangan terjebak dengan buah. Ya, kita sudah berbuah, kita sudah berbuat baik, sudah bernubuat, sudah pelayanan luar biasa. Tapi ingat, kalau kita nggak punya kasih, nggak ada faedahnya kalau kata firman Tuhan. Semuanya sia-sia. Makanya saudara, mari coba tilik hati saudara masing-masing. Ya, coba renungkan sebentar. Ya, kalau misalnya begini deh, kalau sekarang muncul orang-orang yang saudara lagi benci, saudara lagi kecewa, lagi iri, atau apapun itu, setelah setiap perasaan-perasaan yang tidak baik itu, saudara coba bayangkan mereka sebentar. Ya, dan begini saudara, ketika orang-orang itu, ya yang saudara benci itu tidak berubah, ya masih nggak sih saudara mencintai dia? Mungkin mama, mungkin papa. Kalau mama atau papa tidak berubah, masihkah saudara mencintai mama dan papa? Ya, karena kalau kita mencintai tujuannya untuk merubah, kita sedang gagal mencintai sebenarnya. Karena kita mencintai itu untuk meresponi kasih Tuhan terhadap kita, bukan untuk merubah seseorang. Orang itu berubah bukan partnya kita, itu partnya Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab untuk mengubah seseorang. Dan Tuhan punya cara, bentuk, dan waktu yang berbeda-beda dengan kita. Makanya jangan sampai kita punya ekspektasi di area itu. Kita ingin mencintai, tujuannya supaya orang itu berubah. Dan kita berharap dia berubah secepatnya. Saudara akan kecewa.
Karena waktu, cara, dan bentuk itu terserah Tuhan, bukan waktu dan caranya kita, bukan bentuknya kita. Itu semua terserah Tuhan. Kita mencintai murni untuk meresponi kasih Tuhan dalam kehidupan kita dan menghidupi identitas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai anak, kita mau menghidupi identitas kita. Dan kita mencintai dia karena dia juga dicintai oleh Tuhan. Karena kalau waktu kita katakan kita mau mencintai Tuhan, kita sangat mencintai Tuhan, tapi kita membenci apa yang Tuhan cintai, kita sedang tidak mencintai Tuhan. Karena kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan, kita harus mencintai apa yang Tuhan cintai. Dan orang yang kamu benci, dia juga Tuhan cintai. Amin, saudara. Poin yang kedua, hati kita kepada sesama. Poin yang ketiga, hati kita kepada hidup kita. Poin pertama tadi hati kita kepada Tuhan, poin yang kedua adalah hati kita kepada sesama, dan poin yang terakhir adalah hati kita kepada hidup kita. Ya, saudara, selama ini mungkin kita sudah terlalu sibuk ya, tanpa kita sadari, kita mengejar tujuan hidup orang lain. Padahal sebenarnya kita semua diciptakan untuk tujuan yang mulia. Kita diciptakan untuk tujuan yang sangat besar. Kita ini mahakarya Tuhan, saudara. Mustahil Tuhan yang maha besar menciptakan kita sebagai mahakaryanya untuk tujuan yang sangat kecil. Mustahil, saudara. Dia Tuhan yang sangat besar. Pasti dia menciptakan kita semua sebagai mahakaryanya untuk tujuan yang sangat-sangat besar. Makanya malang banget kalau misalnya kita sibuk mengejar tujuan hidup orang lain. Hanya karena kita pikir tujuannya keren. Tujuannya luar biasa. Ya, Efesus 2 ayat 10 bilang begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Siapa yang mau? Tuhan yang mau loh. Tuhan sangat menginginkan kita hidup di dalam tujuan yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Ya, kita semuanya punya tujuan yang luar biasa, saudara. Ya, apalagi dalam kurang lebih 4 bulan ini, saudara, gara-gara kita sering di rumah aja, ya Instagram atau Facebook atau YouTube mungkin, saudara ya. Jadi platform yang kita hampir tiap jam mungkin kita harus mengecek, saudara. Ya, dikit-dikit IG, dikit-dikit mungkin YouTube, ya TikTok mungkin, saudara ya. Ya, dan akhirnya kita melihat kehidupan orang lain. Kita mulai tergoda. Oh, kayaknya enaknya jadi dia. Akhirnya mulai muncullah keinginan-keinginan untuk menjadi seperti dia. Kalau misalnya sekedar terinspirasi sih nggak apa-apa, saudara. Tapi jangan sampai saudara malah terintimidasi. Ketika saudara sudah mengikuti apa yang dia lakukan, saudara sudah lakukan, tapi ketika saudara nggak seperti yang saudara harapkan, ya saudara kan jadinya terintimidasi. Karena memang mungkin saudara nggak harus jadi kayak dia. Makanya terinspirasi oleh orang lain nggak apa-apa, tapi jangan sampai apa yang orang capai itu mengintimidasi kita. Kesuksesan orang lain mengintimidasi kita, keberhasilan orang lain. Saudara lihat, aduh, teman aku kok udah kayak gini, udah sukses, udah suka jalan-jalan, udah jadi vlogger terkenal nih ya. Jadi Instagramnya followernya banyak. Jadi kita tergoda, saudara. Dan akhirnya kita terintimidasi, kita merasa kita nggak layak, kita merasa kita nggak pantas. Keberhargaan kita akhirnya diukur cuma dari like, follower, dan subscriber, saudara. Sangat rendah kan, saudara? Padahal keberhargaan kita harusnya ya kita lihat dari apa yang Tuhan kerjakan untuk kita. Dia mati buat kita. Dia tebus dosa kita dengan darah yang sangat mahal. Itu nilai kita loh. Kehidupan Yesus itu nilai kita. Ya, terlalu rendah kalau kita nilai ukuran keberhargaan kita dari sekedar like, ya follower, atau subscriber, saudara. Ya, keberhargaan kita dinilai dari apa yang Tuhan kerjakan buat kita semua. Dan kita berharga. Makanya ini waktu yang tepat buat kita untuk memaknai mungkin musibah yang sedang kita hadapi saat ini dengan kata yang lebih oke lah, yang tadi saya bilang, jadi anugerah, saudara. Ya, buat orang lain mungkin ini musibah, tapi buat aku ini anugerah. Ya, karena aku lagi diperbaiki oleh Tuhan, aku lagi dimurnikan oleh Tuhan. Ya, di poin yang ketiga yang kita belajar, bagaimana kita harus fokus kepada hidup kita, potensi kita, ya hidup kita, hati kita kepada hidup kita. Yang selama ini mungkin diri kita ini sering kita tinggalkan, karena kita sibuk memaksa diri kita untuk menjadi orang lain. Amin, saudara. Saya berdoa melalui firman ini, saudara kembali dikuatkan. Ya, situasi yang sedang kita hadapi saat ini memang mungkin bukan situasi yang kita idam-idamkan. Tapi ingat, seperti yang saya bilang tadi,
bahwa kita juga butuh keadaan yang tidak baik untuk membuat kita jadi lebih baik. Karena kita menyembah Tuhan yang baik dan juga Tuhan yang mendidik. Ayat yang terakhir saudara, 2 Petrus 3 ayat 9 bilang gini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin saudara. Nah, saya berdoa kita semua benar-benar di dalam situasi yang saat ini sedang kita hadapi, hati kita menjadi normal kembali. Hati kita kepada Tuhan, hati kita kepada sesama, dan juga hati kita kepada hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah apapun yang kami dengar hari ini Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini benar-benar termatra dalam hati dan pikiran kami, dan buat kami menjadi orang-orang yang sangat bergairah, bukan hanya mendengar firman Tuhan, mencatat firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, dan juga terima kasih buat didikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bersyukur hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Rico. Dan kita mendoakan Pastor Rico kiranya Tuhan senantiasa memakai Pastor Rico dalam pelayanan dan dalam keseharian. Dan saudaraku, mari kita mau bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari sekali lagi kita mau tundukkan hati dan kepala kita mau bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan buat siang hari ini, karena kami boleh mengalami perjumpaan saya pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, dan melalui persekutuan kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya segala sesuatu yang kami dapatkan hari ini ya Tuhan, boleh kami pakai, boleh kami lakukan dalam keseharian kami. Kami juga berdoa untuk Pastor Rico, kiranya Tuhan memakai beliau dalam pelayanannya, dalam kesehariannya, supaya semakin banyak anak-anak muda seperti kami ya Tuhan, yang sungguh diberkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami dalam masa-masa ini Tuhan. Mungkin kami dalam waktu liburan ini ya Bapa, biarkan kami mengisi waktu liburan ini ya Tuhan, untuk kami boleh belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam keseharian kami, untuk menjadi berkat-Mu Tuhan, di mana kami berada, di mana kami melakukan aktivitas, kemana kami pergi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, yang juga dalam pekerjaan kami, Tuhan senantiasa pakai kami ya Bapa, di tengah-tengah tanggung jawab pekerjaan kami, untuk kami boleh mengimplementasikan kasih Kristus dalam keseharian kami. Kami boleh melakukan, kami boleh berpikir, kami boleh merasakan bagaimana kami orang-orang yang sudah ditebus, anak-anak muda, boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada ya Tuhan. Sekalipun itu dalam pekerjaan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, Tuhan sertai keluarga kami, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, Tuhan peliharakan keluarga kami ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan. Sekarang ya Bapa, kami siap untuk menerima berkat daripada Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau pasti akan memberkati kami. Anak-anak muda, tengadakanlah kedua tangan-Mu, arahkanlah pikiran dan hati-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati.